warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita buka majelis ilmu kita pada malam hari ini bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah mengawali kajian kita pada malam hari ini. Lewat surah Al-Fatihah ini kita besarkan harapan kita kepada Allah, perbaiki prasangka kita kepada Allah, bersihkan hati kita, kita berdoa buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji Allah dengan berbagai macam penyakit, semoga disembuhkan Allah. Sempit hidupnya dilapangkan Allah, sulit hidupnya dimudahkan Allah, keras hatinya Allah lembutkan. Yang sedang diuji Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang diuji Allah dengan kerasnya hati, Allah lembutkan. Diberikan Allah kesabaran, kesadaran buat kita, saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana di mana mereka berada. Allah berkahi usia kita di bulan Rajab ini dan Sya'ban nanti. Allah sampaikan umur kita di Ramadan semakin dekat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beberapa hari yang lalu datanglah 3 orang ke rumah saya. 2 orang ibu, 1 orang bapak. Dari dekat-dekat kita di Kampung Malang. Saya tanya inilah ini si ibu, apa yang menjadi sebab datang berkunjung ke rumah saya, dan juga dari mana tahu saya sehingga datang ke rumah. Si ibu bercerita dia dapat nomor handphone saya dari ketua pengajiannya. Berita apa yang ingin saya bantu saya. Lalu si ibu menyampaikan keluhan hatinya, keresahan diri
Dia mengawali cerita seperti istri yang bercerita. Gak sanggup dia bercerita, dia nangis lagi. Saya bilang, Pak, kalau Bapak nangis gini, macam mana saya mau tahu? Ya, ditahankannya dirinya, Bapak dan Ibu. Kemudian dia mau bercerita. Beberapa hari yang lalu, Ustaz, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya didatangi seseorang. Lalu dia bilang kepada saya, kau mau merasakan mati? Terus apa Bapak bilang? Saya bilang, ya, boleh juga biar tahu, tapi saya minta saran. Apa saran Bapak yang Bapak tawarkan sampai datang? Kalau aku minta dihidupkan lagi, hidupkan lagi. Boleh? Deal, setuju. Nah, lalu Bapak dan Ibu, ya, Bapak Ibu cerita. Ditariklah Ustaz, rasa saya itu, ruh saya itu keluar dari badan. Sakitnya luar biasa. Tapi begitu pun sakitnya tadi Ustaz, lebih sakit lagi setelah mati itu. Kenapa Bapak setelah mati itu Bapak sangat lebih sakit? Di depan saya Ustaz, begitu banyak ribuan orang tak terhitung menjerit hebat, saya hebat-hebatnya cerita karena diazab, disiksa, ya, menjerit, minta ampun, minta tolong, gak ada rasa kasihan, gak ada rasa belas kasih. Orang yang diazab lagi dalam keadaan telanjang bulan, diazab. Terus Bapak gimana? Saya pun ikut jerit. Bapak dipukul gak? Disiksa juga enggak. Saya menjerit karena melihat orang yang disiksa itu ngeri kan saya rasa. Saya pun ikut jerit. Akhirnya saya gak tahan. Saya bilang sama orang yang tadi, hidupkan lagi aku. Ya, hidupkan. Kemudian dia bangun tidurnya Bapak Ibu. Sejak itu beberapa hari dia menung nangis sampai datang ke rumah. Akhirnya saya bilang, Pak, yang Bapak dapatkan itu, ya, kalau saya memandangnya ini, ya, istimewa, ya, pesan istimewa untuk Bapak. Walaupun mimpi itu bisa saja jadi bunga-bunga tidur, ya, bisa. Ya. Kalau mimpi pada diri wali-wali yang nabi-nabi itu bisa jadi juga ilham atau wahyu. Orang-orang soleh bisa jadi itu dia ada karomah. Orang-orang biasa macam kita, kalau dia mendapat yang dia memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, itu berarti amanah pertolongan Allah untuk kita. Saya bilang, mimpi Bapak ini mimpi baik. Ya, pesan dari Allah untuk Bapak. Bapak sudah dinampakkan gambar kematian dan gambar setelah mati. Maka apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, syukurlah Bapak dapat mimpi. Pertama, yang kedua, ya, perbaiki amal ibadah, jaga amal ibadah. Bapak sudah merasakan seperti orang yang melupakan banyak. Kemana saya ingin menyampaikan kajian ini Bapak dan Ibu, ya, janganlah menjadi orang menyesal ketika pulang menghadap Allah. Karena 3 penyesalan orang yang pulang menghadap Allah tidak membawa bekal. Inilah kajian kita menyambut Ramadan semakin dekat ini, ya, persiapan kita 2 bulan ini, ya, kita kuatkan dari kajian kita pada malam hari ini. Jangan menjadi orang menyesal ketika pulang menghadap Allah. Rujukan kita 4 surat kepada Ibu. Pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kedua, surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Surat Al-Mu'minun, ya, ayat 99-100. Surah Al-Mu'minun ayat 99, ya, surat ke-32 23, ya, 9
Kemudian surat As-Sajdah ayat 12. Penutup kaji kita, apa yang bisa kita lakukan supaya 3 penyesalan ini tidak kita dapatkan? Ya, surat An-Nahl 97. Di situ nanti kajian kita. Ya, penutup kaji. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jangan menjadi orang menyesal di saat pulang. Semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat, ya, istiqomah sampai akhir perjalanan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jumu'ah ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad kepada umatnya, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu usahakan lari daripadanya. Kalau kalimat lari, kata kerja lari dalam bahasa Arab banyak kepada ini. Ya, jaro ya jadi lari juga. Tapi ini faro ya fir, lari juga. Maksudnya apa bedanya? Melarikan diri sakit takutnya. Nah itu bahasa itu lah. Faro ini melarikan diri sakit takutnya. Jadi melarikan sehebat-hebat lari. Alladzi tafirruna minhu, yang kamu usahakan melarikan diri sakit takut dari kematian itu, melarikan diri. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian yang kau usahakan lari itu mulaqikum, pasti akan menemui dirimu. Pakai sakit, gak pakai sakit, ada bekal, gak ada bekal, punya amal, gak ada amalnya. Kalau sudah sampai saat ajalnya, mulak itu bagus, mudik, ya, jago, pulang ke kampung, siap gak siap, ada bekal gak ada bekal, ya, mau gak mau, pulang. Fa innahu mulaqikum, pakai banjir gak pakai banjir, ya, musibah datang membawa kematian kita. Summa turadduna, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, itulah Allah. Fayunabbi'ukum, lalu dia Allah akan memberitahukan kepadamu berita yang sangat penting. Nah bangun, itu berita penting, butuh perhatian. Nah bangun, karena kabar itu juga bahasanya banyak. Kabar, ya khobarun, kabar, basyarun, kabar juga, ya. Nah, diantaranya itu. Ini nabaun bahasa, ya, itu kabar. Tapi kabar penting. Fayunabbi'ukum, lalu dia Allah akan memberitahukan kamu semuanya berita yang sangat penting. Apa itu Bapak Ibu? Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kau kerjakan dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, semuanya diceritakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil kebaikan yang kita buat, Allah perlihatkan. Kecil juga keburukan yang kita buat, Allah juga perlihatkan. Gak ada yang tersembunyi, semuanya nanti akan Allah perlihatkan, ya. Semuanya ada. Sampai Bapak dan Ibu mencabut, melepaskan tikar orang. Ya, ketika kita wirid ngaji di rumah dia, ada tikarnya itu muncul gini, sedikit muncul, tikarnya baru. Jika gagal maka tidak apa lagi. Begitu pegang rupanya, tikar yang nonjol itu. Maksud hati mau melepaskan yang sedikit itu, tapi karena di dalam kita tertarik, kita
rusaklah 3 orang gara-gara kerajinan tangan tadi. Nah itu pun dicatat oleh malaikat catatan. Ya, dicatat. Gak ada yang lepas kepada itu. Bisa selamat dari CCTV, tapi payah selamat dari situ. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Teringat cerita kiraman katibin di Rokim Mati. Saya mengajar Al-Quran anak Yaman. Bapaknya ya, Direktur GM, General Manager di Audio Camp itu di apa tuh di Kim. Ya, tinggal di Serbi. Carilah Ustaz untuk ngajar bahasa ngajar anak-anaknya yang bisa bahasa Arab, tahu juga bahasa Inggris, karena komunikasi dia itu dua tadi. Ya, akhirnya si kecil anak Arab Yaman dia bertanya, apa katanya? Ustaz, apa Allah itu gak capek? Anak ini anak istri kelas 3 sekolah di International School Singapura. Jadi ginting. Allah tanya, Ustaz, apa malaikat itu gak capek? Nah, dia tanya malaikat mana kan? Malaikat sinilah, Rokim Mati. Dia catat kebaikan kita banyak. Tiap saat dia catat kebaikan. Tiap saat itu juga dia catat keburukan. Apa malaikat itu gak capek? Yang menarik saya Bapak dan Ibu pikir sekecil ini anak bisa bertanya dia, Allah gak malaikat. Dia catat semua perilaku yang terjadi di majelis ilmu ini. Ustaznya sedang menyampaikan kaji, ibunya bercakap asik sama kawannya. Dia catat. Bapaknya bercakap. Ya, aturannya dapat pahala sempurna, jadi berkurang dia karena cakap kita sama kawan. Berkurang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya subhanallah. Allah sampaikan, "Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah akan beritahukan perilaku apa saja yang pernah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan yang sangat singkat, baik, buruk, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah memperlihatkan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, 3 pelajaran penting dari ayat ini Bapak dan Ibu yang bisa kita ambil. Pertama, pada umumnya manusia itu takut akan kematian. Pada umumnya, kecuali orang-orang yang betul merindukan Allah dengan amal ibadah yang sudah disiapkan. Nah, sampai bercakap dia, kapan lagi ya Allah waktu akan pulang menghadap. Kata siapa itu? Yahya Walodi. Kata Yahya Walodi, dimarahi dia sama bibi. Jangan gitulah Pak, aku udah rindu. Kapan ya Allah kau panggil aku ya Allah? Kapan? Panggil aku. Kenapa rindu? Banyak orang munafik di dunia. Ini kan cakap kita lihat di YouTube. Banyak orang munafik ya Allah, panggil aku cepat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada umumnya manusia itu takut dengan kematian. Yang kedua, kematian itu bukan akhir segala urusan. Bayangkan kepada itu, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dalam 1 tahun tuh terkubur di sana. Para sahabat sudah ribuan tahun, lebih lama lagi proses kehidupan setelah kematian, dan lebih lama lagi nanti kalau sudah selesai cerita dunia ini, akhirat namanya. Ya, lebih lama lagi. Ya. Khalidina fiha abadan. Khalidin, ya, kekal di situ. Mau kekal di neraka dia atau kekal di surga Allah. Gak ada lagi tempat yang ketiga. Sebagaimana Bapak Ibu, ya, menjelang akhir kematian, gak ada pilihan yang ketiga. Kalau hidup ya akhirnya baik atau akhirnya buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Di kuburan dua juga pilihannya, gak ada pilihan ketiga. Nikmat kubur atau azab kubur. Nanti di akhirat dua juga pilihannya Bapak Ibu, ya, mau surga atau neraka. Maka janganlah kita menjadi orang yang menyesal ketika pulang nanti, karena 3 penyesalan orang yang pulang gak bakal
Yang pertama masuk rujukan ayat kedua, surat Al-Mu'minun Al-Munafiqun ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa anfiqu, dan belanjakanlah olehmu, nafkahkanlah olehmu, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Apa saja yang telah kami berikan rizki kepadamu berupa harta ini, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani, kalau itu nanti sampai kepada kalian, kalian akan bermohon kepadaku. Apa permohonan orang mati ini Bapak Ibu? Itulah penyesalan pertama. Itulah penyesalan ketika mati. Laula akhartani ila ajalin qarib. Aduh Tuhanku, jikalau kau berkenan menangguhkan kematianku sekejap saja. Ila ajalin qarib, dalam masa yang dekat. Dalam kajian tafsir, masa dekat di Bapak dan Ibu apa? Tidak berbilang hari, minggu, bulan, apalagi tahun. Sekejap saja ya Allah, jangan kau matikan aku dulu, biar aku bisa bercakap. Ya, nah sini dulu, ya, harta Bapak yang ini wakafkan. Ya, dek sini dulu, emas yang ada ini wakafkan. Sekedar bisa bercakap seperti ini pun tak dikasih Allah. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Sekejap ya Allah, aku akan bersedekah dengan harta yang sisa, yang tinggal ini. Wa akum minas shalihin, dan akan menjadi orang saleh dalam waktu yang dekat ini. Apakah dikasih Allah? Tidak. Jawaban ayatnya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali pun tidaklah Allah menangguhkan jiwa seseorang bila sudah sampai di batas umurnya. Wallahu khabir bima ta'malun, dan Allah saja Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Penyesalan yang pertama ketika mati. Sering-seringlah Bapak Ibu di orang mati yang nampak di mati kita naik sedikit rasa gimana? Kita tengok kenapa lah mata Bapak ini kok terlalat-lalat, kenapa lah? Kenapa orang ini kok cengang-cengang mulutnya kayak ikan lohan gak dapat air? Kok gak bisa dia bilang la ilaha illallah? Padahal dibisikkan ucapkannya apa? La ilaha illallah. Gak respon. Tapi kalimat yang lain bisa. Haus katanya, bisa. Panas katanya. Nah ini Bapak Ibu insya Allah bisa menggugah diri kita untuk kita juga bisa ya melihat kita bagaimana nanti. Saya kalau Bapak Ibu meruqyah, saya lihat orang kayak gini, kalau dipanggil Ustaz tolong bantu, Ustaz ruqyah kan Bapak mengatakan ini. Mana tahu orang tua-tua dulu ada simpanannya. Entah ada ulang yang dituntut ilmu macam-macam. Entah ada yang pernah dipelajari dulu. Ya, supaya kalian kayak bersiksa kalian dalam doa. Saya bilang kita mencari yang terbaik dari Allah, apa yang Allah kasih. Kalau nanti dia ada sesuatu hal yang mungkin yang seperti kalian bilang masih ada reaksi, saya ruqyah. Yang sedihnya Bapak dan Ibu, orang si anak bilang ini, Bapak kami ini rajin ngaji Ustaz. Kalau ada pengajian di Masjid Alif Fasilatul Rahmah juga tidak tahu. Ya. Mama kami ini rajin ngaji, Al-Quran dibaca, perwiritan ikut, kok begini inilah. Sedih kami Ustaz. Apakah ada suatu hal yang menggadang? Baik, kita ruqyah. Setelah saya ruqyah tidak menampakkan gejala-gejala gangguan-gangguan jin tadi Bapak Ibu, gangguan seperti pada umumnya, saya bilang sama keluarganya, ini enggak ada. Ayah mak ini enggak seperti yang kalian bersih dengan gangguan. Tapi apa menjadi penyebab ini? Ini penyebabnya hablum minas.
Kita lihat. Barangkali ada sebab yang lain. Sebab apa itu Ustaz? Alhamdulillah. Sekalianlah yang tahu. Adakah si bapak kalian ini, mama kalian ini, orang tua kalian ini bersaudara kandung gak bagus hubungan? Kalian tahu? Sepertinya gak ada Ustaz. Kalau itu cari aja. Ada nggak di antara kalian ayah mama kalian ini bertetangga kanan kiri gak bagus hubungan? Ya. Nah, boleh kan terjadi Pak? Dari sekian yang kita rupiah ini, sepertinya ada Ustaz sebelah rumah. Gara-gara apa? Cucuran air. Ya, mungkin terganggu tetangganya. Sudah dikasih tahu tetangga, tapi bapak nggak merespon, orang tua itu mungkin di sini. Kamu datang minta maaf dulu, yang lain jagain makanya. Setelah dapat maaf dari sini, ini udah bertangis sama badan ibu. Kenapa? Ya, mampu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah memaafkan, ini pun selesai. Atau dalam kasus yang lain, bapak ibu yang saya kita rupiah itu, siapa itu? Ke tetangga bagus, ke saudara bagus. Rupanya orang tua ini menyimpan perasaan karena anaknya, di antara anaknya ada yang tak bagus hubungan silaturahminya. Anaknya. Mungkin ada yang barangkali ini ada anak-anak. Nah, begitu kita bilang, bercakap ya mungkin Ustaz siapa? Abang ipar kami. Gak bagus sama kami. Udah, kalian saling bersemaafan dulu. Kalau sayang sama orang tua kalian ini bersemaafan kalian. Setelah itu bagaimana Ustaz? Yang gak bagus tadi hubungan tadi, bisikkan sama mertuanya. Mamanya bilang, Ma, kami sudah saling memaafkan. Ya, kami berjanji menjaga silaturahmi yang baik. La ilaha illallah. Ucapkan Ma. Begitu si anak membisikkan di telinga orang tuanya, kami sudah saling bersamaafan ya Ma. Kami berjanji menjaga silaturahmi. Ya, ucapkan ya Ma. La ilaha illallah. Bisa si mama tadi mengucapkan kalimat ini. Tadi pulang balik diajarkan anaknya, nggak satu, nggak mau, nggak mampu. Begitu si anak saling bersamaafan di depan kita dan kita suruh kamu sampaikan sama perempuan karena kamu yang jadi pikirannya istri bahwa Ma, kami sudah bersamaafan, kami jaga silaturahmi kami, ucapkannya Ma, la ilaha illallah. Tak ada tangga orang di sini. Kalau ada kita bapak ibu yang rajin ngaji, ini kajian bukan untuk saya, bukan untuk bapak ibu saja, untuk saya dan keluarga saya, untuk saya, untuk kita semua. Ya, agar mudah-mudahan kita tidak menjadi orang menyesal. Karena penyesalan yang kedua adalah surat Al-Munafiqun ayat 99-100. Di mana itu bapak ibu? Ketika nanti di dalam kubur. Penyesalan yang ketiga, ya, nanti bapak ibu dari kajian saya sampaikan ini, kalau ada nanti kita lihat yang terbelalak matanya payah mengucapkan la ilaha illallah, sampaikan itu. Ada nggak di antara hubungan keluarga yang nggak bagus atau hubungan ke tetangga nggak bagus? Kalau pernah ada, datangi minta maaf, gitu ya. Lanjut, penyesalan yang ketiga, bapak ibu muda semua yang saya hormati, penyesalan yang paling panjang, itulah penyesalan nanti dari akhirat. Surat As-Sajdah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, jikalau kamu melihat idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tidak pula sempat bertaubat, gak yakin dia dengan negeri akhirat, udah mati-matilah ya. Mana ada cerita kiamat itu, gak yakin dia dengan cerita akhirat. Dia buat kezaliman di sana sini. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka sambil berkata, Rabbana absarna, duhai Allah Tuhan kami, betapa kami sudah melihat amati dengan jelas neraka itu, wa sami'na, dan kami dengar cerita
penghuni neraka dan cerita neraka itu memanggil-manggil kami, farji'na na'mal shalihan, pulangkan balik kami ke dunia. Inna muqinun, hari ini kami yakin rupanya hari kiamat itu ada. Ini penyesalan. Apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu supaya jangan jadi orang menyesal ketika pulang nanti? Masuk bagian akhir dari tausiah kita nih Bapak Ibu. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jagalah iman kita. Jangan sekutukan Allah sekecil apapun dalam hidup. Yang kedua, jagalah ibadah wajib kita nih Bapak dan Ibu. Sempurnakan pelaksanaannya. Sholat kita, ya, kalau waktu puasa jaga, sholat jaga. Sebelum, di saat, setelah. Sebelumnya berarti setidaknya wudhunya, pelaksanaannya. Ya. Kalau rukun sholat 13 kita jaga 13 itu. 13 dibagi 3 balik. Ada rukun hati, rukun gerak, rukun perkataan. Jaga pelaksanaannya. Dan setelah, ya, supaya jangan masuk kita pada ayat surah Al-Ma'un itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Maka kita jaga sebelum, di saat, setelah. Sebelum sholat, di saat sholat, setelah sholat. Wa yamna'unal ma'un, tak punya kepedulian kepada orang-orang lapar di sekitarnya. Sholatnya rajin, umrohnya Ramadan, ya, tapi dia tidak peduli dengan kanan kiri, bukan belakang tetangganya yang kelaparan. Jaga iman, jaga ibadah wajib. Yang ketiga, jaga silaturahmi kita, supaya jangan menjadi orang menyesal ketika mau mati di saat setelah itu dalam kubur, nanti di akhirat. Jaga silaturahmi. Karena ada rangsangan, ada ancaman di sini Bapak Ibu. Apa rangsangannya? Siapa yang ingin dimudahkan Allah segala urusan, diluaskan Allah rezekinya, falyasir rahimahu, hendaklah dia sambung hubungan silaturahim. Tapi ada ancaman, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. 4. Jaga prasangka kita kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah atas apa yang datang. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, suka tak suka, kalau sudah datang kepada kita, pasti ada hikmah besar di situ. Maka baikkan sangka kita kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah atas musibah yang datang kepada kita. Kenapa lah dalam musibah ini? Kenapa kita ya, Pak? Kenapa kita ya? Kok gak tetangga rumahnya ya? Jangan. Dia siring sama kita, disumbatnya selalu ke rumah kita. Kok kita lain dengan musibah ini? Kok gak diam? Pasti Allah punya rahasia besar. Jangan buruk sangka kita kepada Allah atas apa yang datang kepada kita, karena di samping itu sudah ketetapan Allah, tapi ada hikmah besar di balik musibah yang tidak kita sukai. Wa asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kau benci itu mendatangkan kebaikan buat dirimu. Wa asa tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu tapi tidak mendapatkan, boleh jadi ada keburukan di situ untukmu. Ya, barangkali Bapak dan Ibu, kenapa lah aset rumah tanah itu berlaku-laku ya? Pasti ada hikmah di situ. Nah, maka kita menunggunya Pak, pasti ada. Enggak mungkin ya Allah siapkan hikmah besar di situ. Ya. Kenapa lah penyakitku 3 kali gak sembuh-sembuh? Pasti ada hikmah di situ. Hikmahnya Bapak Ibu banyak. Dosa dihapuskan, pahala dibanyakan, derajat ditinggikan, peluang rezeki dibukakan Allah, kesedihan Allah hilangkan, kemudahan Allah kasih jalannya. Banyak juga. Baguskan perasaan kita kepada Allah. Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan supaya 3 penyesalan ini tidak kita hadapi Bapak dan Ibu? Ya, basahin lidah
dengan istighfar, salawat Nabi dan doa-doanya. Terus sudah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Basahin lidah dengan istighfar, salawat Nabi dan juga ya doa-doa kita. Doa apa Bapak dan Ibu? Doa yang diajarkan dan kita dengarkan sering. Nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kapan ya Pak? Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ya aku bermohon kepadamu, bukakan pintu taubat buat diriku sebelum ajal menjemput aku. Turunkan rahmat kasih sayangmu ketika ajal menjemput diriku. Datangkan ampunanmu di saat maut sudah datang merebut jiwaku. Apalagi Bapak Ibu, apa saja doa baik kebaikan tadi ya yang bisa mengantarkan kita pada rojak dan khauf, rasa harap, berharap kepada Allah menerima amal ibadah, takut kalau amal ibadah tidak diterima Allah. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, ya, apa yang bisa kita lakukan? Tentu sajalah kemudian Bapak dan Ibu jaga amal ibadah kita tidak rusak karena iri hati, karena dengki, karena dendam, karena perkara-perkara lain yang merusak amal ibadah ini. Semoga Allah berkahi umur kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Nanti Allah sampaikan usia kita di Ramadan. Bila 6 perkara ini hadir dalam kehidupan kita, baik iman kita jaga, ibadah wajib kita jaga, ya kita jaga, kita pelihara dari sebelum, di saat, setelah. Lalu kita jaga juga silaturahmi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ya kita jaga prasangka kita kepada Allah, basah lidah kita dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat dan doa kita. Dan yang keenam, kita jaga amal ibadah tidak pindah, tidak rusak kepada orang lain. Dan insya Allah 97 surat An-Nahl itulah penutup gaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal soleh min zakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya pasti kami akan berikan buat dirinya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Pikiran tenang, dada lapang, makan enak, tidur nyenyak, banyak jalan keluar Allah berikan ketika dia berhadapan dengan kesulitan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan beri balasan buat diri mereka nanti. Wala najziyannahum ajrahum, pahala ganjaran terbaik buat mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, atas kebaikan yang mereka lakukan semasa hidupnya dulu. Insyaallah Bapak dan Ibu, inilah kajian kita. Semoga duduk kita di tempat ini menjadi saksi kalau kita sudah memanfaatkan umur kita, karena perkara umur nanti akan ditanya Allah, wa an umri fima afnahu, umur kemana dihabiskan, wa an jasadihi, tubuh kita menjadi saksi apa yang kita lakukan. Dan semoga diri kita, waktu kita menjadi saksi dengan duduknya kita di sini Bapak dan Ibu, ya kita sudah mengisi diri kita hadir di masjid Al-Ikhlas ini, karena masjid ini juga akan bersaksi nanti di hadapan Allah siapa saja yang pernah hadir di tempat ini, siapa saja yang pernah hadir di tempat-tempat yang baik, itu akan dijadikan Allah sebagai saksi, sebagaimana juga tempat-tempat buruk itu akan didatangkan sebagai saksi kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah. Tapi kalau bertaubat, tempat-tempat buruk itu dilupakan Allah, sehingga tidak satu pun yang datang sebagai saksi atas keburukan yang pernah kita lakukan. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tabal abdu, apabila seorang hamba dia bertaubat, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan lupakan
malaikat sebelah kiri yang mencatat itu dilupakan Allah. Wa ansadzalika jawariyahu, Allah akan lupakan juga tubuhnya ini untuk memberikan kesaksian. Wa ma'alimahu, tempat-tempat mana saja yang pernah dilakukan untuk mendurhakai bermaksiat pada Allah, Allah lupakan. Ya, insyaallah ini saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, baik. 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Maha melihat, maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar apa yang sedang dan telah kami lakukan di tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, Engkau hadirkan kami di masjid ini. Engkau berikan kami kekuatan bisa hadir di masjid ini. Alhamdulillah. Ya Rabbana, tidak semua orang bisa hadir di tempat ini, tapi Kau pilih kami hadir di tempat ini, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah duduk kami di majlis ilmu ini. Duhai Allah Tuhan yang kami sembah, ampunkan dosa kami, kedua orang tua. Bila mana duduk kami di masjid ini, ya Allah, ada ganjaran pahala kebaikan yang banyak di sisi untuk kami. Berikan juga bahagia itu untuk orang tua kami. Ya Rabbana, bila Kau azab orang tua kami di alam kubur sebab duduk kami di tempat ini, Kau angkat azab kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana orang tua kami Kau siksa di alam kubur karena dosa maksiat yang mereka lakukan membesarkan kami, sebab duduknya kami di majlis ilmu ini, ya Allah. Engkau angkatlah dosa kesalahan mereka, Kau bebaskan mereka dari azab kubur. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ampunkan juga dosa kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat. Rabbana, kami sudah sampai di umur kami di bulan Rajab ini, ya Allah. Berkahilah usia kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, ya Allah. Sampaikan umur kami di Ramadan yang semakin dekat ini. Ya Rabbana, berikan kami kemampuan untuk bisa beramal ibadah sebaik-baiknya di bulan Rajab Sya'ban ini sebagai persiapan kami menyambut Ramadan yang semakin dekat. Allahumma Rabbana, berilah kami rezeki istiqomah menyembah-Mu, ya Allah. Berikan kami taufik kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya Rabbana, siapa saja di antara kami yang hadir, keluarga kami, anak kami, saudara kami sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Solehkan anak cucu keturunan kami. Bahagiakan kehidupan dunia akhirat kami. Jadikan akhir perjalanan hidup kami husnul khotimah. Berikan kami kemampuan mengamalkan agama ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.